Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mario Elilatue, NPM 12114201250117. Saya kuliah di Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Prodi Ilmu Keperawatan Angkatan 25. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Jadi teman-teman semua, di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang anatomi, fisiologi, sistem integumen, dan sistem muskuloskeletal. Yang pertama yaitu sistem integumen. Ada yang tahu apa itu sistem integumen? Sistem integumen adalah sistem yang menutupi dan melindungi seluruh permukaan tubuh, meliputi kulit, rambut, kuku, dan kelenjar kulit, atau kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Anatomi sistem integumen kulit sebagai organ utama terdiri dari 3 lapisan, yakni yang pertama yaitu epidermis atau lapisan luar. Lapisan terluar yang tidak memiliki pembuluh darah berfungsi sebagai sawar pelindung benteng pertahanan terhadap lingkungan luar seperti bakteri, infeksi, dan sinar UV. Di sini terdapat sel-sel yang membentuk keratin atau protein keras dan melanosit penghasil pigmen warna kulit. Yang kedua yaitu epidermis atau lapisan tengah. Lapisan yang lebih tebal di bawah epidermis mengandung pembuluh darah, ujung saraf atau merasakan sentuhan, tekanan nyeri, suhu, kelenjar keringat, kelenjar minyak atau sebasea, dan folikel rambut. Lapisan ini memberikan kekuatan dan elastis pada kulit berkat gangguan serabut kolagen dan elastin. 3. Hipodermis atau subcutis atau lapisan terdalam terdiri dari jaringan ikat longgar dan jaringan lemak atau adiposa. Fungsinya adalah sebagai bantuan penyimpanan energi lemak dan isolator penahan panas bagi tubuh. Fisiologi fungsi sistem integumen. Fungsi utama sistem integumen meliputi 1. Perlindungan atau proteksi, melindungi organ di bawahnya dari trauma, patogen atau kuman, zat kimia, dan radiasi sinar UV. Kedua, regulasi suhu, membantu menjaga suhu tubuh tetap stabil melalui produksi keringat, penguapan mendinginkan tubuh, dan penyesuaian aliran darah di pembuluh kulit. 3. Sensasi, sebagai organ indera peraba yang memungkinkan tubuh merasakan sentuhan nyeri, tekanan, dan suhu. 4. Ekresi, mengeluarkan zat sisa melalui keringat, mengandung air, garam, dan urea. 5. Sintesis vitamin D, kulit menghasilkan vitamin D. Ketiga, terpapar sinar matahari atau sinar UV yang penting untuk penyerapan kalsium dan kesehatan tulang. Keenam, menyerap zat-zat tertentu, misalnya obat dalam bentuk salep atau koyo. Kedua, sistem muskuloskeletal. Ada yang tahu apa itu sistem muskuloskeletal? Sistem muskuloskeletal adalah sistem tubuh yang terdiri dari tulang atau skeletal, otot muskular, sendi, dan struktur pendukung lainnya seperti tendon dan ligamen. Sistem ini secara keseluruhan bertanggung jawab untuk pergerakan, dukungan, dan perlindungan tubuh. Anatomi dan fisiologi sistem skeletal atau tulang dan sendi. Yang pertama yaitu tulang. Anatomi terdiri dari jaringan keras, tulang kortikal di luar, dan jaringan spons, tulang atau tulang trabekular di dalam, serta sum tulang tempat produksi sel darah di rongga-rongganya. Kemudian fisiologi atau fungsi, menyangga struktur, memberikan bentuk dan postur tubuh, perlindungan, melindungi organ vital, misalnya tengkorak melindungi otak, tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru. Pergerakan, tempat melekatnya otot rangka berfungsi sebagai tuas saat otot berkontraksi. Hematopiesis, tempat produksi sel darah di sum tulang merah. Penyimpanan mineral, penyimpanan kalsium dan fosfor. 2. Sendi. Anatomi merupakan sambungan antara dua tulang atau lebih beberapa komponen sendi, meliputi tulang rawan atau kartilago, artikular, kapsul sendi, dan membran sinovial atau penghasil cairan sinovial sebagai pelumas. Kemudian fisiologi atau fungsi, memungkinkan pergerakan tubuh dengan berbagai tingkat dan darah tergantung jenis sendinya, misalnya sendi engsel dan sendi peluru. Kemudian anatomi dan fisiologi sistem muskular atau otot. Anatomi otot rangka terdiri dari serabut otot yang melekat pada tulang melalui tendon jaringan ikat yang kuat. Otot rangka berciri khas lurik, memiliki banyak inti dan dapat dikontrol secara sadar atau volunter. Terdapat juga otot polos di organ dalam involunter dan otot jantung di jantung involunter. Fisiologi atau fungsi,
Pergerakan menghasilkan gerakan tubuh, berjalan, menulis, dan lain-lain melalui proses kontraksi atau memendek dan relaksasi serabut otot. Mempertahankan postur otot berkontraksi secara berkelanjutan untuk menjaga posisi tubuh saat berdiri atau duduk. Produksi panas, kontraksi otot menghasilkan panas sebagai produk sampingan atau metabolisme. Stabilitas sendi menjaga sendi tetap stabil. Secara keseluruhan, sistem muskuloskeletal memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan lingkungan melalui gerakan terkoordinasi yang dihasilkan oleh kerjasama antar tulang, sendi, dan otot. Ya teman-teman, itu mungkin materi yang dimana saya menjelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton, bye-bye.